to Warung Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Oke, hari ini teman-teman Korpu ketemunya sama saya, Wulan. Saya nggak sendirian, di sini ada dua teman saya nih yang kece-kece. Saya hari ini ditemani sama Gaby. Silakan Gaby, perkenalkan dirinya. Hai, aku Gaby. Udah gitu doang? Udah gitu doang. Ntar kalau mau nanya nanti bisa. Oh baik. Oke, tamu kita hari ini nih spesial banget nih, pakai telurnya 2, telurnya 3, telur bebek ya. Telur bebek ya, Bu, kayak martabak. Iya benar. Coba say hi ke teman-teman semua. Hai semua. Halo semuanya, Insan Kimia Farma. Ya, hari ini tamu spesialnya pasti udah pada tahu nih. Ya kan? Siapa coba? Tebak. Silahkan Ibu yang satu ini memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama aku Hilda. Itu aja. Itu aja. Ngikutin Gaby. Singkat, padat, jelas gitu loh. Emang aku membawa pengaruh sih. Iya. Jangan. Justru biar Insan Kimia Farma nih yang belum tahu siapakah ibu ini gitu kan. Gak mungkin juga nggak tahu ya, orang sering warawiri kan. Iya, jadi nama aku Hilda Sinta Sinaga. Mungkin juga teman-teman udah tahu, pede banget ya, udah tahu, padahal belum tahu ya. Saat ini kerja di divisi corporate sekretarinya Kimia Farma. Ya, salam kenal semuanya ya. Mungkin sejarah singkat perjalanan Mbak Hilda bisa lah diceritakan. Punya sedikit bocoran nih, dulu duta Kimia Farma juga loh, ya kan? Tolong digaris bawah itu sewaktu aku masih kurus. Oh, nggak diceritain. Sekarang masih kurus. Astaga, ya ampun, kamu lahir terlalu muda nak. Kamu belum lahir pada masa itu. Jadi memang iya betul dulu cerita. Jadi tahun 2014 itu pernah ditunjuk lah ya, maksudnya mewakili Kimia Farma untuk jadi duta Kimia Farma di ajang duta BUMN 2014 saat itu ya. Ya thanks God-nya ternyata lumayan ya. Setelah proses karantina dan mengikuti si duta BUMN lumayan lah dapat wakil satu duta BUMN saat itu. Terima kasih ya manajemen waktu itu sudah mensupport saya. Biasa ya. Nanti nextnya Ya, nanti saya jadi juri aja sih. Sombong ya ibu ini ya. Ini juga sebelah saya nih Miss Papua kalau boleh bocor. Charmingnya sudah terlihat kan ya. Komunikasi. Kok gitu? Singkat cerita nih, Teh Hilda, hari ini tuh kita bahasnya tentang grooming, ya kan? Menarik ya? Betul. Dari duta duta BUMN ya, terus dutanya Kimia Farma pasti kan ada sangkut pautnya nih dengan grooming. Sebetulnya apa sih grooming itu kalau Teh Hilda bisa sampaikan ke teman-teman? Jadi sebenarnya mungkin teman-teman juga semuanya udah tahu nih kan ya. Jadi grooming ini tuh bukan cuman sekedar the way kita pakai baju dress up kayak gitu ya. Bukan cuman sekedar kita harusnya tuh tampil dengan menggunakan baju bagus. Bukan sekedar kayak aduh aku tuh harus jadi cantik supaya aku dianggap grooming, enggak. Jadi namanya grooming itu kan proses. Artinya semua orang tuh bisa menjadi baik lah, bisa menjadi bergrooming dengan baik. Jadi namanya proses dimana kita tuh punya pembentukan diri Mbak Ul. Jadi pembentukan diri baik secara fisik maupun inner beauty-nya kita untuk kita menjadi lebih menarik. Ya memang goalsnya kalau orang itu sudah pay attention dan dia udah melakukan yang namanya grooming, pasti orang sekitarnya yang lihat dia sebagai pribadi yang menarik. Itu pasti. Tapi bukan berbicara tentang masalah baju aku tuh harus bagus, baju aku tuh harus mahal, enggak gitu. Jadi semua tuh dikondisikan dengan eventnya harus seperti apa, terus kemudian momennya gimana gitu. Jadi proses itu sebenarnya teman-teman itu semua tuh bisa lakukan. Kayak ibaratnya mungkin nanti Gaby juga bisa bantu tambahin ya kan ya. Namanya mungkin ajang untuk Putri Indonesia melangkah ke Miss Universe gitu kan ya. Tentunya kan dia mengalami suatu namanya proses pembentukan lagi kan untuk level up ke tahap yang lebih global ya kan ya. Artinya di tahap itu aja mereka yang sudah menang Putri Indonesia dia mau untuk melakukan proses itu. Artinya grooming itu suatu hal yang sebenarnya bisa dipelajarin. Nggak dalam arti aku tuh terlahir tanpa nggak kurang cantik, bukan. Semua tuh bisa dipelajari proses pembentukan diri itu supaya kita memang terlihat menarik. Di mata orang. Seperti itu grooming tuh. Oke. Dari Gaby?
Kalau aku nangkapnya dari yang disampaikan sama Mbak Hilda sih, berarti itu tentang gimana performance-nya kita di depan orang gitu ya. Iya. Jadi bisa nggak mesti, bukan berarti itu jadi karakter kita sejak lahir, tapi itu juga bisa dipelajari. Bisa dipelajari, semuanya tentunya bisa dipelajari teman-teman gitu. Jadi nggak mesti pesimis, harus tetap optimis bahwa semuanya tuh kita harus level up dalam diri tentunya kan ya, ya kan. Contohnya kayak misalkan nih, kenapa kalau ini kita lihat ya akhir-akhir ini kan BUMN semuanya sedang gencar-gencarnya untuk declare millennials gitu kan ya. Dan itu tercermin juga dari the way mereka berpakaian loh. Nggak cuman millennials yang berpakaian millennials, tapi pemimpin-pemimpinnya direksi juga sekarang udah serba millennials kan bajunya. Ya kan, kayak sesimpel kayak mereka buat suatu acara itu sekarang udah nggak pakai baju formal. Iya, benar. Pasti smart casual. Entah atau mungkin mereka bikin acaranya yang lebih bertema gitu. Supaya memang ada tujuan tertentu, ada hal tertentu yang mau mereka grab dengan tema seperti itu. Nah, grooming tuh sebenarnya juga seperti itu, salah satunya gitu. Ada tujuan tertentu kenapa memang kita harus grooming seperti itu. Kalau buat Mbak Hilda sendiri, grooming itu kenapa sih grooming itu penting? Gitu? Kalau ini pribadi ya, pendapat pribadi ya. Menurut aku grooming itu membuat kita menghargai diri. Iya, ibaratnya kan kita udah dikasih kondisi seperti ini, ya kan. Kita harus jaga lah, kita rawat gitu kan, kita rawat diri dengan cara nggak hanya the way kita pakai dress up dan lain-lain ya, tapi kita jaga diri juga dengan cara gimana caranya kita tetap atur pola makan, ya kan, olahraga. Ini aku tadi sempat cerita juga sama Kang Arga kan ya, dia kaget banget, kok lu sekarang kurusan, dia bilang kayak gitu kan ya, karena kan gue ini pernah mengalami masa di mana sempat kurus, gemuk banget gitu kan ya, akhirnya mengurus dan sekarang udah sempat kurus lagi. Jadi sedikit cerita juga mungkin sharing buat teman-teman, ini udah hampir 2,5-3 bulanan lah, aku tuh makan bukan nggak pernah sih, hampir jarang banget untuk makan yang berminyak. Apapun yang nggak dimakan pakai minyak gitu. Jadi semua makanan aku makan, tapi nggak yang digoreng deep fried gitu. Iya. Jadi rebusan gitu. Atau tumis aku masih makan. Oh, baik. Gitu. Nah, itu mungkin boleh dicoba tuh. Mungkin boleh dicoba di rumah ya. Daripada bingung stres kan ya, Bo. Kenapa aku nggak kurus-kurus? Mungkin selama ini minyak adalah masalah Anda dan saya, ya kan? Lumayan ya dapat baik nih kan. Iya, boleh dicoba loh. Siapa tahu bisa turun, nanti kasih tau aku ya. Baik. Iya, maksudnya grooming itu bukan proses sih, maksudnya suatu hal dimana kita mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih, kayak gitu kan ya, dijaga, dirawat ya, dengan cara satu ya lifestyle-nya harus lebih bagus, kita atur kebersihan diri juga harus bagus ya kan, sama bagaimana cara kita untuk mau memproses diri gitu, siap untuk memproses diri. Aku yakin semua orang itu pasti sebenarnya bisa, ya kan, untuk bisa tampil untuk rapi, itu pasti bisa deh, bisa banget kayak gitu. Terus kaitannya nih nanti sebetulnya kan grooming itu juga kayak semacam identitas kita membawa perusahaan, ya kan? Itu kan juga salah satu hal penting juga tuh, ya kan? Kalau misalkan kita terlihat nanti di luar bukan good looking, apa namanya ya, menarik, bagus gitu kan, juga dilihat tuh juga jadi nggak enak juga ya. Enak ya, ya. Ya makanya memang kan untuk beberapa ini ya Mbak Wulan ya, beberapa company ya yang memang dia langsung bertemu dengan customer, biasanya mereka punya standar kan. Buat grooming itu wajib. Supaya memang citranya perusahaan itu tersampaikan ke customer itu memang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Makanya dia buat yang namanya standar baju ya kan ya, atau standar cara menggunakan bajunya untuk frontliner seperti apa. Nah, tentunya Kimia Farma juga punya itu. Makanya memang teman-teman kita untuk frontliner di KFA kan punya setiap hari memang harus menggunakan seragam ya kan. Itu ketentuan yang memang harus dilaksanakan. Apalagi kita kan perusahaan healthcare dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk teman-teman kita yang di back office mungkin lebih fleksibel ya. Ya kan, lebih fleksibel. Smart casual tuh lebih banyak ya. Lebih banyak ya kan. Apalagi kan sekarang tuh Kimia Farma kan lebih dari 50% tuh kan millennials ya. 70 ya Mbak. Ya, 70% millennials kan. Aku juga masih millennials loh ya. Jangan salah gitu. Jadi pasti semua orang menyesuaikan untuk menggunakan baju millennials. Karena pengennya kan terlihatnya memang perusahaan ini memang agile ya, gitu. Millennials.
Terus kalau misalkan kaitannya Ini boleh diminum nggak sih? silakan. Oh boleh. Minum dulu boleh ya. Aus ya Silakan, Bu, silakan. ya kan. dari tadi Udah ya. kering loh, padahal baru ngomong 5 menit. Mbak Baik. enggak. Mohon maaf. Nanti masih panas. Oh, iya. Dirimu nggak minum kopi? Enggak, aku bentar lagi. Sekali teguh. Oh ya astaga, aus loh. atau seret. Tapi ngomong-ngomong tadi sekali minum langsung teguk, itu bukannya salah satu contoh grooming juga nggak sih? Bukan ya? Iya sebenarnya harusnya diminumnya pelan-pelan ya. Tuh. Cian. Ya mungkin maksudnya dia bercanda gitu. Iya kan, Gap? langsung habis. Mbak Wulan ini masih Maksud kamu bercanda kan, Gap, ya kan? Kira kan ya. Ya cuman grooming itu nggak kaku ya, nggak kaku harus looknya tegap dan lain-lain, enggak sih sebenarnya. Menyesuaikan aja kita pada kondisi di mana kita harus berperilaku, harus berpenampilan seperti itu ya kan. Makanya memang semuanya akan mengacu pada kondisi ya. Kalau untuk yang di frontliner kayak gitu teh, untuk contohnya sendiri cara dia bergrooming pasti kita sebetulnya ada standarnya nggak sih sebetulnya? Sepertinya ada kalau yang dari KFA ya. Iya, kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Kalau cowok untuk untuk cowok gitu, untuk cewek apa ada ketentuan? Iya, cuman memang kalau pengen standar rapihnya sih sebenarnya ya, standar rapihnya karena mungkin kita kebetulan di healthcare gitu kan ya, apotek ya, pengennya sih semuanya kelihatan rapih kan, kayak misalkan apoteker pun pakai jas identitas ya kan, identitas tuh menjadi hal yang wajib kalau di dunia yang memang langsung bertemu dengan customer frontliner lah. Terus kemudian untuk bajunya juga harus well dress, dalam arti rapih lah, rapi dan wajib pakai seragam loh. Iya, ya kan, benar. itu wajib kan, identitasnya perusahaan kan ada di seragam itu buat teman-teman frontliner. Sama banyak hal kayak misalkan mereka biasanya sih kalau untuk yang rambut panjang suka diiket ya biar lebih rapi. Apa hairnet ya kalau nggak salah ya. Lebih rapi ya, diikat supaya mungkin aktivitasnya juga nggak terganggu gitu ya Mbak Wulan ya kan, kadang-kadang mereka sibuk nih bolak-balik terus nyiapin obat gitu kan ya, supaya lebih nyaman juga buat dia, mungkin harus seperti itu. Nah biasanya juga memang teman-teman frontliner memang disarankan tidak menggunakan ini ya, apa tuh namanya, aksesoris too much ya, ya kan, anting boleh tapi nggak yang lebay ya, yang sampai menggelantung gitu kan, ya ampun, mau kerja atau mau konser gitu kan ya. Cincin tuh ada berapa gitu? Iya, maksimal 3 sebenarnya. Jadi aksesoris itu 3 maksimal. Kalau misalkan gini, contohnya sering pakai gelang, terus dia pakai jam, ya kan? Udah 2 tuh kan, gelang, jam 2. Satu lagi itu aksesorisnya. Contohnya kalung. Oh jadi iya, 3. Nah itu nggak apa-apa? Gitu, nggak kalau apa-apa. misalkan. Maksimal memang hitungannya 3 biasanya. Itu kalau gelang-gelang yang kayak misalkan kayak yang aksesorisnya banyak gitu tuh, yang tali-tali gitu. Yang etnik gitu ya. Itu kan suka banyak tuh kan ya ampun liatnya. Ih gemes deh, lucu sih gitu. Cuman kalau misalkan untuk dunia kerja tuh kayaknya kurang pas sih ya kalau buat teman-teman frontliner, kayaknya harusnya looknya lebih rapi ya kan, teman-teman juga kan di healthcare gitu ya, mungkin si gelangnya bisa disimpan dulu di rumah ya, ntar kalau mau jalan-jalan ke mall baru dipakai, itu kayaknya lebih tepat kayak gitu. Ya tapi memang jumlahnya 3 nih Mbak Wulan, misalkan ya kamu udah pakai cincin, kamu udah pakai jam tangan, berarti satu lagi nih slotnya buat yang namanya aksesoris, entah pakai cincin lagi nambah gitu ya, atau pakai kalung atau pakai anting buat teman-teman yang nggak berhijab. Pokoknya 3 ya. 3. berarti kalau untuk yang menggunakan hijab berarti dia bisa pakai bros. Ini sebenarnya dalam kaedah supaya terlihatnya tidak too much ya dalam bekerja. Tapi kalau mau acara pribadi mah ya monggo gitu kan ya, bebas aja gitu. Kalau untuk dari wanita nih misalkan biar dia tuh nggak terlihat terlalu berlebihan, misalkan bajunya gitu, gimana sih terlihat yang maksudnya good lookingnya tuh biar enak gitu. Ya itu sebenarnya pemilihan ini ya, pemilihan kesesuaian baju pada tempatnya. Itu tuh wajib banget, peraturannya tuh itu udah hal yang wajib gitu. Ibaratnya kan nggak mungkin kita tiba-tiba nih pakai gaun heboh tapi ke pantai, ya kan ya. Bener-bener. Atau misalkan pakai gaun heboh tapi ke kerja gitu ya, ke dress lucu kan masih bisa kita pakai kerja. Jadi sebenarnya menyesuaikan dulu nih baju yang kita pilih itu ada di momen apa dan di mana. Ya, itu jadi key pointnya sebenarnya. Kalau warna sih sebenarnya nggak dipatok ya.
ya kan, karena kan pemilihan warna juga orang cocok-cocokan. Betul, betul. Ya aku cenderung lebih suka warna yang agak-agak netral kalau aku. Kalau Gaby suka warna-warni ya? Aku ya enggak warna-warni juga sih. Netral Kayak juga. Enggak netral juga, lebih ke apa sih? Pastel Oh pastel, gitu. nude-nude gitu ya, Ya, Bu ya. nude. Sungguh kekinian ya dia, Bu. Sepertinya kita beda generasi. Kamu kelahiran berapa? Aneh. Iya, pemilihan warna kan beda-beda ya. Setiap orang juga ada yang cenderung suka warna terang. Ya itu sebenarnya nggak masalah. Ya nggak masalah. Cuman dipakainya harus pada kondisi yang pas dan tempat yang pas, itu paling penting. Cuman kalau bisa ya kita mix and match baju juga jangan terlalu banyak warna ya, Bo ya. Masa dari atas merah, kuning, hijau ya. Sepatu lagi ada biru kan pusing pala Barbie gitu kan ya. Banyak banget Apa warna-warnanya. jadinya pelangi di Jingkui Binio. Jadi pusat perhatian. Iya, padahal dulu sempet tren juga sih, kayak baju color block gitu. Oh iya, Iya, benar-benar. Pernah tren kan? benar-benar. Merah sama biru gitu ya. Merah sama kuning, merah sama hijau gitu kan ya. Ya ada masanya sih. Berarti lebih ke penyesuaian. Ya? Penyesuaian pada kondisi dan tempatnya. Ya. Baiknya tapi Telida untuk satu warna tuh dalam satu berpakaian gitu berapa budget biasanya? Nggak ada ketentuannya Nggak ada sebenarnya juga ya? Baul ya, nggak ada ketentuannya. Cuman Tapi kalau yang penting bisa, mungkin kalau senada gitu ya atau ya kalau mau aman sebenarnya senada warnanya kan ya. Tapi kan ada juga orang yang lebih berani untuk pakai baju warna gitu kan ya. Iya. Tapi ya boleh juga nggak masalah. Selera ya. Selera. Itu balik lagi ke selera sebenarnya, selera. Selama itu semua cocok tuh pada momen apa dan juga lagi di mana. Iya. Itu yang paling penting. Ya kan kayak misalkan nih Gaby sekarang kan casual, smart casual ya. Iya. Ini kan smart casual. Mbak Wulan manis gitu kan ya. Sepertinya dia suka warna-warna terang-terang kalau Mbak Wulan tuh ya bener. kan. Bener nggak? Kamu suka terang kan? ke warna-warna terang. Baju Biar cerah gitu. baju ungu hijau paduin dengan hijab ungu kan pas. Nah, Jadi sebenarnya warna tuh nggak ada patokannya, Kayak Dede tuh kan pasti warnanya sukanya kamu yang ini kan warna-warna netral ya, biru navy hitam abu, biru navy hitam abu gitu-gitu aja warnanya. Iya, nggak apa-apa, nggak atau masalah. emang cuma itu. Atau emang cuma itu bajunya, nggak ada lagi, nggak ada lagi bajunya. Ini. Kalau misalkan untuk yang cowok Teh Hilda, berlaku juga nggak kayak gitu juga? Iya, kalau aksesoris sama ya. Jadi misalkan nih dia punya koleksi batu akik tuh. Oh Batu iya benar. mahal ya Kalau kan. cowok kan ya. Apalagi kalau ada yang pamer. baru. Mau minum kopi aja jadi gini. Oh iya, kan bener. lebay. Mau pegang handphone jadinya Iya benar. Sebenarnya sama. Kalau misalkan dalam kaedah bekerja baiknya supaya itu nggak too much, itu aksesoris juga tetap 3. Jadi kalau misalkan dia sudah pakai cincin 1, dia pakai jam tangan 1 lagi dia boleh tentukan lah pakai apa. Jadi jangan lebih dari 3. Jangan semua akik-akik tuh tiap jari Iya, ditaruh tuh ada. kan ya. Hebringnya, Bo. Kayak gitu. Kayak mau jualan. Tiba-tiba dia ya. Gitu kan. Iya kayak gitu. Untuk laki-laki juga sama. Percis seperti itu. Kalau untuk penggunaan kayak sepatu itu misalkan gini, atasnya misalkan dia udah menggunakan contoh ya baju batik, terus dia pakai jeans atau celana bahan lah. Kalau dipadukan dengan sepatu kets gitu boleh juga kan ya? Boleh sebenarnya, karena kan sekarang juga lagi banyak tema tuh smart casual tuh kan lagi hits banget ya beberapa tahun ini terakhir untuk dipakai kerja, nggak masalah. Jadi misalkan kalau pakai celana bahan bawahnya cats tuh nggak masalah. Cuman tadi aku bilang kan kadang ada kondisi tertentu yang baul ya buat teman-teman frontliner, ketika memang dia sudah ada standarnya bahwa harus menggunakan sepatu resmi. Let's say untuk cowok pantofel, buat cewek yang sepatu tertutup ya harus dijalankan seperti itu, karena memang itu kan bagian dari bentuk ini ya profesionalisme pekerjaan mereka. Jadi memang harus seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman yang di back office cenderung akan lebih fleksibel ya. Iya, Kan pengennya sekarang kan pakai sepatu cats mulu ya, benar. biar jalan kemana tuh lebih nyaman. Biar efeknya tuh millennials gitu ya. Agile, biar kemana-mana tuh kan bisa gampang gitu, nggak masalah. Balik lagi di apakah memang dia bekerja langsung dengan customer dalam arti dia di frontliner atau ternyata dia di back office. Kan biasanya ada panduannya juga ya buat teman-teman frontliner harus pakai
sepatu seperti apa? Ini teh untuk teman-teman yang biasanya tuh mobile ya, kayak tim sales kan. Nah itu tuh kan kadang nggak semua sih, maksudnya ada beberapa juga yang mungkin karena dia berkendara naik motor Iya, gitu jauh ya, Bo, mengelilingi terus customer harus ke ketemu customer. iya satu misalkan kayak ke rumah sakit gitu segala macem. Nah itu ada tips nggak sih teh, maksudnya biar dia tetap ketika bertemu dengan si customer tuh good looking tetap gitu, walaupun dia selama perjalanan tuh ketemu hujan panas gitu kan. Ada tips nggak sih teh? Yang jelas sih pertama dia harus tahu bahwa pekerjaan dia itu mobile ya kan ya, mobile dan mungkin cenderung di lapangan ya. Artinya dia perlu mengetahui bahwa kondisinya itu perlu yang namanya apa sih namanya itu, Bawa parfum parfum. Terus satu lagi, aduh mau sebut merek nggak tega. Apa namanya, apa tuh? Yang untuk apa? ini loh buat di deodoran. nah ya itu dia. Okay. Ya, artinya mau nyebut merek nggak boleh kan, sangkain disensor. sponsor. Kita hanya boleh sebut produk kimia Farma di sini gitu kan. Deodoran ya, harusnya kan dia tahu bahwa kerjaan dia kan hektik ya, terus mobile kemana-mana. Nah dia wajib banget pakai deodoran. Kenapa? Supaya orang-orang yang ketemu dengan dia itu nyaman, ya kan. Jangan sampai ya menimbulkan bewes yang tidak enak buat orang gitu. Nah terus satu lagi, tips dalam memilih baju, kalau memang wajib pakai seragam itu wajib, tapi kan ada kalanya hari tanpa seragam kan ya. Dia boleh cari baju yang cenderung nggak terlalu nggak bisa menyerap keringat lah, ya kan. Polo shirt juga itu kan sebenarnya termasuk casual dan tetap oke gitu. Polo shirt atau mungkin bahan-bahan yang cenderung nggak bikin bau lah. Pemilihan bahan baju juga kan kadang-kadang ada ya. Kemeja yang bikin bau tuh kan ada ya. Ada. Kalau kena keringat. Jadi hal-hal itu perlu mereka perhatikan, dan jangan sering banget menggunakan apa ya namanya ya, bahan chiffon. Tau nggak sih bahan chiffon? Yang buat perempuan tuh. Ya itu cukup kalau kena matahari cukup baunya nggak enak ya. Nyengat. Agak nyengat. Kadang ada juga tuh aku nggak ngerti tuh bahannya tuh apa. Jadi ketika kita berkeringat itu tuh nempel. Iya, nempel nyeplek-plek banget gitu kan ya. Kan ada tuh baju yang seperti itu gitu. Mungkin itu juga dihindari kan. Iya, sama pilih warnanya. Kadang-kadang jangan pilih yang terlalu terang. Kalau misalkan kayak terang itu kan kalau misalkan ada basah tuh kelihatan banget ya nggak sih? Bener nggak ya? Kalau kita misalkan pakai baju hitam nih kayak aku nih hitam, mau basah juga kan nggak bakal kelihatan. Ya, tapi terus belum tentu pakai hitam terus. Ya juga sih. Maksudnya warnanya menyesuaikan juga lah ya kan. Siapa tahu mungkin hari ini aku ketemunya nggak terlalu banyak mobilenya, oke aku pakai warna yang lebih terang. Gitu. Tapi deodoran itu kayaknya perlu deh untuk dipertimbangkan ya kalau orang mobile baik di lapangan. Pria ataupun wanita ya. Sama rambut kalau misalkan pengen lebih kece itu kan ya. Bener-bener tuh. Iya kan? Ada yang cowok kan rambutnya suka entah yang berantakan. Itu juga salah satu dari. Iya, kalau bisa pakai pomade atau mungkin alat buat bantu rambutnya lebih rapi lah ya. Kayak gitu. Anak zaman sekarang sih pakai pomade ya. Iya kan? Udah nggak pakai minyak rambut lagi. Minyak rambut yang itu zamannya kakek saya kayaknya. Iya makanya. Yang baunya bikin pusing kepala. Iya ya itu. Paling tipsnya kayak gitu, pemilihan bahan ya. Karena kan kalian juga berada di lapangan, pemilihan bahan itu jadi hal yang perlu diperhatikan. Gitu. Guys. Kalau kita kan di sini AC kan. Bebas aja. Seteguk lagi Silakan. Ayo Mbak Wul, peres-peres aja. Aku sandiwara aja gitu ya. Ya kan. Tapi memang kopi di sini enak ya. Tapi ini sebetulnya baunya tuh baunya udah pengen gitu kan. Banget ya. Ini tiap podcast selalu ada kopi nih. Kebetulan ini episode saya yang kedua, kemarin sih ada. Baik. Ada terus ini kopinya. Namanya juga kita warung korpu gitu kan. Jadi sajiannya tuh kopi. Cemilan nggak ada ya? Cemilannya ya, belakang layar. Cemilannya dia dari kemarin wah ini kurang entertainingnya nih. Ininya apa? Kalau perempuan tuh kan gemes ya, pengen makan cemilan gitu. Berarti si groomingnya ini membawa peran penting juga ya, berarti dalam berbisnis ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita mau melakukan tender harusnya goal cuman gara-gara yang tadi itu ada
sesuatu yang aneh. Jadi jangan sampai hal kecil menggagalkan tender besar. Biasanya memang gini Baul, grooming itu akan sangat terasa buat teman-teman yang langsung bertemu dengan customer. Itu pasti kerasa banget, eksternal customer, ya kan ya. Entah itu dia di sales, di marketing, ya kan, atau di frontliner itu pasti kerasa banget. Karena kan pihak ketiga tuh melihat ya citranya perusahaan tuh dari ya melalui manusianya kan, pasti kan melalui pegawainya gitu. Jadi dia bakal lihat, oh aku tuh seneng kalau ke Apotek Kimia Farma. Kenapa? Soalnya teh ya perempuannya tuh gelis-gelis gitu, cantik, dandannya well groom, kan seneng tuh kan, ya kan. Dia juga akan ngena di hatinya customer gitu. Nah akan lebih terasa buat teman-teman yang langsung ketemu dengan customer, grooming itu penting. Nah kalau buat teman-teman yang di back office mungkin kenyamanan rekan-rekan kerjanya atau itu menjadi poin penting, ya kan ya. Jangan sampai teman kerjanya tuh nggak mau duduk sebelah dia lagi. Oke, ya. Nggak gitu. Kalau penggunaan sendal sebetulnya kan juga nggak boleh juga ya? Iya, kalau buat kerja nggak sih, nggak boleh. Cuman ya kadang-kadang kalau buat kamar mandi ya silakan aja, nggak apa-apa biar nggak basah, ya kan. Atau mau pulang ke rumah pakai sendal ya silakan aja. Tapi kalau nggak salah di veteran aja sekarang harus pakai sepatu kan kalau mau masuk kantor. Ada ininya. Ada apanya? Posternya. Aku belum baca tuh. Kalau nggak salah sih ada posternya. Iya. Ada ya kan? Sama masker ya. Harus pakai masker. Oh itu jadi poin penting ya berarti ya. Ya gue nggak baca itu di mana ya. Aduh mohon maaf nih. Atau mungkin dirimu Mbak selalu pakai sepatu. Makanya udah nggak keperhati lagi tuh. Sejadi. Iya kayak gitu. Jadi aku kadang-kadang nih kalau di kantor aku nyediain stok sepatu banyak tahu, sepatu heels gitu. Jadi kalau misalkan dari rumah tuh pakai sepatunya flat aja. In case ada butuh apa-apa tinggal ganti di kantor. Oh ya penting juga tuh nyimpan sepatu di bawah meja kerja kan, kali tiba-tiba ayo temenin bapak kesini gitu kan, tiba-tiba acaranya tuh formal gitu kan, berarti bisa menyesuaikan stok lah sepatu sama baju. Kalau dulu sih kita biasanya suka ada satu baju resmi. Iya benar. Kadang-kadang kan ada aja ya. Iya benar. Itu random itu kan. Dirasa waktu ketika dulu aku pernah bergabung sama tim PKBL. Tiba-tiba bapaknya ngisi award. Iya. Temenin bapak ke ini. Waduh, untung belum sampai ke kantor kan. Jadi maksudnya masih bisa balik lagi ini kan semangat. Makanya besok-besok disediain satu baju di kantor yang agak resmi gitu. Oh iya benar juga tuh. Itu tipsnya. Jadi harus menyediakan satu baju formal di kantor. Jadi ketika tiba-tiba nanti minta ditemenin ke acara formal kan tinggal siap, langsung gercep, touch up, ganti baju dan segala macamnya. Iya. Kan. Saya juga mau nanya. Gimana penonton? Gimana sih cara grooming laki-laki yang baik? Mulai dari misalnya batas rambut itu harus ada nggak bolehnya kalau udah lewatin kuping kah atau gimana, dari atas sampai bawah dong teh, tolong dijelasin. Boleh, ini buat cowok ya, buat cowok yang memang pengennya rapih gitu kan ya, pengennya prima nih ya, ketemu customer tuh kece ya. Kalau bisa sebenarnya ini kan di samping kanan kiri ini ya, itu rambut itu nggak boleh kena sampai telinga nih. Kalau si rambut sudah menyentuh telinga artinya sebenarnya itu udah panjangan. Itu indikasinya. Sama di belakang kalau misalkan di bawahnya itu udah kena yang namanya kerah baju, itu artinya udah panjangan. Saatnya untuk pergi ke barbershop. Cowok zaman sekarang kan nggak mau dibilangnya tukang potong rambut, pengennya pergi ke barbershop gitu ya kan. Ala-ala. Ya ala-ala ya sih. Mereka potong rambut lebih mahal daripada kita ya. Bener. Heran deh emang cowok-cowok zaman sekarang. Itu tanda yang pertama. Pokoknya kalau ini udah menyentuh telinga sama belakangnya udah nyentuh kerah, artinya udah kepanjangan. Potong rambut ke barbershop ya kan. Untuk bajunya gimana teh? Kalau baju sih kalau misalkan dalam kaidah harus berseragam ya. Terus teman-teman yang di frontliner itu baiknya sebenarnya wajib menggunakan standar dari kantor. Kalau misalkan disuruh pakai seragam ya. Kalau misalkan seragamnya itu disuruhnya bawahnya celananya warna biru, ya warna biru gitu, atau disuruhnya celananya warna coklat ya warna coklat, sesuai dengan kantor. Tapi kalau bisa sih memang kalau memang si bajunya itu adalah modelnya PDL, itu sebenarnya peruntukannya untuk dikeluarkan ya.
Kan kalau nggak salah baju kita tuh banyaknya PDL sekarang Iya, ya benar. modelnya kan. Hari Senin juga kan PDL. Hari Kamis tuh yang jeans ya. Itu sebenarnya peruntukannya bagusnya tuh sebenarnya dikeluarkan karena sampingnya udah ada belahan ininya, garisnya, sampingnya udah ada garisnya sama belahan, dia terbelah. Artinya sebenarnya baju itu fungsinya untuk digunakan dikeluarkan. Ya. Jadi digunakannya buat teman-teman juga dikeluarkan kayak gitu. Nah sama buat kece juga, kayaknya cowok-cowok zaman sekarang tuh suka banget pakai celana tuh udah nggak yang longgar-longgar lagi ya. Skinny itu udah pasti. Skinny sampai merecet mulai kadang-kadang ya kan, Bo. Itu silakan aja tapi ngikutin dengan peraturan harus pakainya warna apa kalau misalkan memang sedang pakai seragam gitu. Tapi kalau misalkan ada hari bebas kayak kita di holding kan ada hari bebas, smart casual ya bebas aja pakai jeans. Kalau bisa celananya juga Mbak jangan kepanjangan gitu ya buat cowok-cowok biar rapi ya. Karena suka ada yang dilipat-lipat itu loh, digulung-gulung, ya kan, atau kepanjangan. Di sini mungkin aku nggak bisa nunjukin ya, cuman diperhatikan panjangnya. Yang jelas jangan sampai dia terlalu menutupi yang namanya sepatu sampai bawah banget, itu artinya sudah panjang banget. Tapi jangan sampai jangkis banget gitu ya, Bo, ya kan, kependekan juga jangan. Batasnya tuh berarti di atas mata kaki gitu apa gimana? Kalau duduk dia di mata kaki, kalau kita duduk. Nah, kalau kita duduk. Sama satu lagi ya kan, kalau memang formal nih, wajib formal. Bo ya kan kita tuh udah 15 tahun pakai kaos kaki putih selama menduduki masa sekolah ya kan. Boleh nggak kalau kerja tuh jangan pakai kaos kaki putih lagi ya. Itu juga nggak ini ya. Jangan kurang bagus sebenarnya ya. Kalau bisa sih kaos kakinya buat cowok-cowok warnanya kalau mau samain sama sepatu lebih baik, atau warna-warna gelap. Ya kalau nggak hitam, abu, navy, lu langsung. Dede sepatunya kaos kakinya warna apa ya? Dia nggak pakai kaos kaki. Pakai hitam. Boleh lah. Ya kan, Dede kan udah capek 15 tahun pakai kaos kaki warna putih terus kan. Gue dong kaos kaki putih. Ya nggak deh, masa kerja juga pakai kaos kaki putih gitu. Kaos kaki juga jadi patokan penting. Tapi itu berlaku juga untuk misalkan yang kayak aku nih cewek yang pakai sepatu cats gitu misalkan, kayak gini kan dia putih juga. Enggak, kalau cewek lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Disesuaikan. Kalau perempuan sekarang teh gimana? Dari rambut sampai sepatu. Oh iya. Kalau rambut sebenarnya balik lagi tadi aku udah cerita, kalau memang dia di frontliner dan memang ada standarnya kayak rambut panjang harus diikat, ya berarti teman-teman harus ikuti gitu ya kan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada aturan itu, dalam arti kita di back office yang panjang kan silakan aja untuk diurai gitu ya. Kalau teman-teman di apotek cenderung kalau panjang wajib diikat supaya kan rapi. Terus kemudian dia pun kalau mau beraktivitas nggak ada rambut yang terjatuh atau menghalangi pandangan. Atau Ya kan kan? dia bikin resep apa segala macam. Jangan sampai tangan sibuk banget buat bersihin atau beresin namanya rambut tuh kan, itu gengges kan kayak gitu. Nah untuk baju pun kalau memang disuruhnya peraturan dari perusahaan menggunakan seragam itu ya dilaksanakan. Modelnya sama sih, kalau PDL itu prinsipnya biasanya dia dikeluarkan, tidak dimasukkan. Ya cuman aku nggak tahu, kadang ada juga beberapa baju yang kalau perempuan itu memang khusus dimasukin, kayak kemeja yang khusus masukin aja. Kalau batiknya Kimi Farmapotik aku lupa ya, itu kayaknya memang harus dikeluarkan. Gitu. Bagus. Kalau kayak gini kan ini berarti memang keluar. Iya, itu memang baju untuk keluar. Tapi kalau pakai rok bisa dipadu-padanin dimasukin kan. Bisa untuk multi purpose. Buat perempuan, buat teman-teman frontliner memang idealnya sih kalau perempuan minimal haknya 3 cm. Kalau mau 5, 7, 8, 10 ya nggak apa-apa. Semakin tinggi semakin kece. Bener nggak Gap? Kamu tapi ngerasa sih nggak sih kalau pakai heels tuh badan lebih tegap? Iya. Ya kan? Itu buat otomatis postur kita tuh jadi harus ini Lebih tegak nih. Tegap kan Gap? Bener gak sih? Ya kan? Waktu aku sekurus kamu juga aku bisa pakai heels tinggi. Tapi sekarang udah gak sanggup aja. Baik. Tapi bener kan, heels tuh membuat badan lebih tegap kan? Tuh guys, bisa dicoba lagi tuh guys, tipsnya guys. Bisa pakai heels ya. Heels lah. Kalau yang pede menggunakan heels ya. Gitu. Minum lagi ya. Ya ampun. banyakan ngomong jadi kering. Gitu. Tapi kalau misalkan kalau untuk di frontliner
susah banget ngomongin ya frontliner, bener ya. Itu penggunaan make upnya gimana? Kita punya di standarnya nggak sih Teh, untuk yang dari Cek dulu mungkin ya, kita cek dulu ke kan kalau kayak contoh apa tuh ya. kayak yang kayak misalkan kayak di aku ngelihatnya kayak di Matahari sih, tapi ya itu dia kan warna lipstiknya tuh sama semua kan, terus dia penggunaan kayak blush onnya juga warnanya sama Berarti gitu. emang udah ditentuin ya. Iya, nah dari kita tuh ada nggak sih kalau gitu? Itu aku belum tahu sih sampai sekarang. Cuman memang harusnya baiknya sebenarnya diseragamkan. Contoh kalau misalkan bikinnya natural, ya make upnya dibuat natural aja. Jadi pemilihan eyeshadownya jangan tiba-tiba kuning, Iya. ya kan ya? Atau peach. Sebenarnya peach itu lagi tren sekarang kan, peach pink tuh. Tapi kalau memang aturannya nanti dibuatnya lebih netral, mungkin lebih banyaknya pakai bronze atau coklat, warna-warna yang lebih natural ya buat eyeshadownya. Lipstiknya pun dibuatnya yang lebih Warna natural gitu ya. kelihatan pakai lipstick tapi nggak yang too much. Oh iya. Iya. Kadang-kadang beberapa frontliner yang lain ada yang malah lebih heboh ya kan ya. Karena memang disuruhnya heboh gitu. Iya benar-benar. Ada kan ya yang disuruhnya heboh? Ya tergantung, harusnya sebenarnya dibuatin standarnya ya. Iya, ada standarnya kan, misalnya dia harus menggunakan warnanya apa gitu nggak sih? Biar kelihatannya kayak seragam gitu, semuanya rapi. Iya benar. Tes kalau cowok tuh boleh pakai bedak nggak sih? Dede kayaknya mau beli bedak deh. Nanti lo saingan sama gua deh. Sekalian aja kalau- kasih Iya. Ya enggak kali kan, nggak boleh atau boleh. Kimia Farma punya bedak bagus sih sebenarnya. Nah, Kalau sekalian. kalau cowok sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih kalau pakai bedak ya. Untuk kerja ya. Lain cerita kalau misalkan show, ya kan? Kalau show atau tampil ya beda peruntukan gitu. Tapi kalau untuk kerja sebenarnya nggak pakai pun nggak apa-apa ya dek, gitu ya. Cuman memang kadang-kadang nih cowok-cowok zaman sekarang nih kan ini ya, apa ya, cowok-cowok zaman sekarang tuh kan cukup memperhatikan penampilan banget ya kan. Rambut biasanya mereka kece banget, terus nggak mau potong rambut di tukang rambut biasa, Apa tadi? barbershop. Barbershop. Ya Mau kan? barbershopnya harus barbershop. Barbershop, terus pengennya pakai pomade, Iya, pakai pelembab, ya silahkan aja. Sebenarnya itu hanya untuk merawat diri. Tapi kalau pakai bedak sih untuk ke kantor saya pribadi nggak nyaranin. Kalau menurut Mbak Wulan gimana cowok pakai bedak? Enggak ya? Enggak juga sih, jarang. Biasanya tuh mereka rata-rata tuh pakainya pelembab gitu-gitu ya. Kalau bedak sih kayaknya enggak deh. Iya, dia Emang tahu dia mau deh. pakai bedak? Dia pakai bedak loh. Ntar gua kasih bedak Max nih. Iya. Bedak Marks bagus loh, yang tabur saya masih pakai. Mbak Wulan juga pakai kan tadi? Oh, iya, bedak Aku juga Max pakai. yang Pakai kan? Cocok. Aku pakai yang warna pink. Aku warnanya beige, salah ya. Dari Sarah mau ada lagi tanyakan ke Dirimu namanya Sarah atau Gaby sih? Sebenarnya sih Sarah Gabriela ya. Tapi karena sebenarnya yang manggil GB itu cuma di sini. Kimia Farma doang. Dan itu karena Maulan. mohon maaf. Jadi kamu yang membuat nama dia menjadi berubah ya? Kan Tapi nggak bener kan apa-apa Sarah sih. Gabriela kan. Jadi aku daripada ya udah ternyata Gaby ya udah. Sebenarnya GB itu nama kecil aku sih, nama Oh gitu. Oke. Jadi Mbak Wulan mengingatkan aku pada masa-masa kecil. Nggak apa-apa dong. Tapi gini Teh, waktu di apa namanya duta BUMN itu ya, itu juga tetap diajarin kayak misalkan kayak grooming. Oh iya itu Iya diajarin. Kan kita waktu itu karantina seminggu ya, diajarin juga ada sesinya. Oh ya. Sesi komunikasi, kemudian sesi grooming. Ceritain dikit dong Teh. Aduh panjang ceritanya. Apa biar bisa sampai besok lagi kan, ini episode masih panjang kan ya Dek? Oh. Pokoknya waktu itu tuh kalau nggak salah kita karantina itu sekitar 4 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Terus kemudian Jumat paginya penjurian buat masuk top 5. Pengumuman top 5-nya waktu malamnya langsung, baru ya seperti ajang-ajang beauty contest pada umumnya. Biasanya memang di malam finalnya ada ini pertanyaan lagi yang diajukan oleh juri kayak gitu kan. Prosesnya gitu sih. Waktu itu juga ada beberapa banyak BUMN, aku lupa 20 berapa lah waktu itu perwakilannya, 20 BUMN yang ikut saat itu yang pas zaman 2014. Oh. Ya 2014 tuh banyak, dan ya thanks God-nya lumayan kan. Nomor 2 ya? Iya, nomor Mbak 2, Hilda ya? wakil satu. Wih, keren dong. luar biasa. Ayo, abis ini akan ada lagi, Gap. Tuh,
daftarkan diri Oke. teman-teman. Ya kan? Itu ada batasan umurnya nggak sih? Batas umurnya maksimal kayak berapa gitu ya? Kan kau masih muda ya. Iya, siapa tahu kan kayak Miss Indonesia gitu batasnya 20. Ada 20 berapa gitu waktu itu batasannya. Oke. Yang Ini penonton boleh nanya nggak nih? oh silakan. Udah juga dari tadi udah nanya penonton. Oke, ini mau nanya ini. Mungkin kan dalam kita grooming itu bukan hanya penampilan ya. Mungkin Ya. saat kita berjalan, kemudian saat kita ngomong sama orang lain itu apakah juga termasuk grooming sih? Oh iya. Iya betul. Ini pertanyaannya bagus deh. Kamu mendapatkan satu buah hadiah dari Mbak Ulan. Nanti hadiahnya bisa ditanyakan ke Dede. Iya bener. Tadi kan aku sempat cerita ya, grooming itu kan proses pembentukan diri, baik secara fisik ataupun personal ya maksudnya. Dalam kita membina hubungan sama orang, contohnya kalau kita ngobrol, itu baiknya memang kita ngelihat langsung matanya. Ini kalau ngobrol kayak gini nih misalkan ya, jangan, kadang-kadang orang kan ada yang malu ya, ngelihatnya agak ke bawah atau ngelihatnya ke atas. Itu kita temuin pasti, teman-teman pasti pernah deh lihat. Nah kalau dulu aku sebenarnya cenderung agak pemalu dulu tuh. Zaman-zaman SMP tuh agak pemalu. Cuman aku pernah baca artikel waktu itu, zaman-zaman gadis sampul ya dulu tuh kan. Iya. Kan kita suka baca gadis Ya, majalah itu jadul banget ya, ketahuan banget kita angkatan jadul ya kan. Itu ada jadi tips supaya kalau kalian malu untuk lihat mata lawan bicara, itu lihat alisnya. Oh, Iya. oke. Iya, lihat alisnya. Jadi nggak usah lihat matanya langsung, lihat alisnya aja. Karena orang yang kita ajak ngomong tuh jadi merasa diperhatikan. Iya, diperhatikan oleh kita. Kalau misalkan kita natap langsung ketika dia ngobrol, itu salah satu contohnya. Terus kemudian kayak berusaha untuk lebih mendengar ya. Oh iya. Ketika lawan berbicara itu ngomong, ya kan, jangan langsung di stop, dengerin baik-baik dia ngomong apa. Itu juga salah satu hal yang perlu dilakukan dalam proses grooming. Jadi grooming memang nggak semata-mata kayak cuman masalah baju dan penampilan kayak gitu. Berarti ada beberapa poin penting ya dalam grooming. Salah satunya selain tadi berpakaian, terus cara kita menatap. Iya, cara kita bersikap sebenarnya, bersikap dengan orang lain kayak gitu. Manner ya, itu juga masuk dalam grooming. Ada 3 kata yang wajib ya, kita hafal banget dan kita bisa berusaha untuk melakukan itu, kayak misalkan ngomong maaf, terima kasih, Dan tolong. Terima kasih, tolong. Ya, maaf, terima kasih sama tolong. Itu juga hal yang bisa kita lakukan supaya memang ya namanya juga bersikap baik ya, kan tidak apa-apa gitu, supaya orang-orang sekitar kita juga kan senang gitu. Jadi respect juga kan. Respect betul ya. Satu sama lain. Gitu. Ya, aku nangkap banget ini dari Mbak Hilda, itu berarti grooming itu lebih ke bagaimana kita menata diri kita, merawat diri kita, karena apalagi untuk kayak yang di frontliner gitu, karena yang orang lihat pertama itu adalah performance, maksudnya penampilan kita. Jadi itu penting banget untuk kita bisa memperhatikan penampilan kita gitu, dan bukan hanya dari fisik aja, tapi juga dari bagaimana cara kita berbicara, dari mana kita kalau ngobrol sama orang, lihat matanya kayak tadi yang Mbak Hilda bilang kayak gitu ya. Iya. Ya, makanya semangat nih buat teman-teman yang di frontliner yang langsung ketemu dengan customer ya. Mari kita sebarkan hal positif ya kan ya. Bergrooming itu salah satu cara supaya kita semua bisa level up, memperbaiki kualitas diri sebenarnya ya. Semua itu bisa dipelajarin. Buatlah, maksudnya kita kerja di kimia farma, orang lihat kita sebagai insan kimia farma tuh, representatif kimia farma tuh citranya baik. Oh iya, melalui grooming. Gitu, Pak. Sip. Mungkin itu ada tulisannya 45 menit. Lebih dari 45 Lebih dari menit ya. Iya. Nggak kerasa ya, kopinya aja udah mau habis. Dek, satu lagi deh. Oh, enggak. Ini aja Mbak, masih ada. Enggak bercanda. Mungkin terakhir nih Teh Hilda, pesannya untuk sobat KF Korpu. Satu aja sih buat teman-teman semua sobat KF Korpu, dimanapun kalian berada,
buat yang bekerja memang langsung dengan customer atau memang tidak langsung dengan customer, upayakan diri untuk mau level up ya, level up, memperbaiki kualitas diri dengan cara grooming. Supaya apa? Supaya secara pribadi kita akan menjadi lebih baik dan supaya memang image-nya Kimia Farma sebagai perusahaan healthcare yang ternama pun sampai di matanya customer atau di matanya stakeholder-nya Kimia Farma. Jadi grooming yang baik dengan berpakaian, kemudian manner seperti itu. Jadi biar kita merepresentatifkan insan-insan Kimia Farma tuh ternyata millennials itu seperti ini. Betul. Oke, mungkin diakhiri kali ya Dek dari kita episode untuk groomingnya hari ini. Terima kasih banyak Mbak Hilda sudah datang jauh-jauh dari veteran diterbangkan ke Korpu. Nggak jauh juga sih sebenarnya ya, ya kan ya. Dan nggak terbang juga. Nggak terbang. Makasih ya kopinya ya. Sama-sama. Cemilannya ditunggu ya Dek. Abis ini nggak usah mereka tahu kita makan apa. Iya betul. Jangan lupa ditonton Warung Korpunya, kemudian di like, subscribe, and comment. Itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.